Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma dengan NIM 230 250 50 20 70, kelas Teknik Informatika B. Nah, pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang sudah saya buat sebagai tugas UAS dari mata kuliah pemrograman VisualFox Pro. Adapun aplikasi yang saya buat yaitu aplikasi penginputan data penduduk. Nah, baik, langsung saja. Jadi ini adalah tampilan awal aplikasi setelah selesai dibuat. Nah, pada aplikasi ini dia berisi form dan kemudian dia bisa menyimpan data yang sudah kita inputkan atau sudah user inputkan ke dalam database. Saat membuat aplikasi ini, saya mulai dengan membuat database-nya terlebih dahulu. Nah, jadi ini adalah database-nya. Nah, di bagian ini terdapat terdapat field-field yang kita butuhkan atau kolom-kolom yang kita butuhkan nantinya, seperti nick, nama, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, dan terakhir status. Yang dimana field-field ini masing-masing bertipe data varchar, kemudian panjang nilainya di sini saya sesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang akan user inputkan nantinya. Kemudian pada field atau atribut nick ini saya jadikan dia sebagai primary key. Seperti itu. Nah, setelah membuat tabelnya, selanjutnya saya membuat formnya atau form inputannya ini. Nah, untuk cara membuat form inputannya ini itu kita bisa membuatnya menggunakan text box yang ada di form control ini. Tapi di sini kita juga bisa membuat formnya secara otomatis. Nah, caranya yaitu kita klik di bagian fields yang sudah kita buat sebelumnya, kemudian kita drag, lalu kita tarik ke halaman kerja kita. Nah, untuk membuat tabelnya, di sini juga saya membuatnya secara otomatis. Caranya yaitu kita klik tabelnya, kemudian kita drag, kemudian kita arahkan ke posisi yang kita inginkan pada lembar kerja kita. Oke, selanjutnya jika kita ingin merubah lebar dari kolom ini, maka kita bisa klik properties yang ada di sebelah sini, kemudian kita cari kolom yang ingin kita rubah lebarnya. Misalnya di sini saya ingin merubah kolom 1, kemudian di sini kan lebarnya sudah saya tentukan yaitu 120. Misalnya kita ingin merubah lebarnya jadi 125. Kita bisa ketikkan saja, kemudian kita enter. Nah, maka otomatis lebar kolomnya akan berubah. Begitupun seterusnya. Misalnya saya ingin merubah kolom kedua, kita klik kolomnya lalu kita pilih weight-nya. Kemudian pada inputan ini saya merubah inputannya jadi enable fields agar supaya nantinya inputannya itu dia tidak bisa diklik kecuali ketika kita sudah mengklik ikon atau tombol tambah data, misalnya seperti ini. Kita save terlebih dahulu, misalnya seperti ini. Nah, ini kan inputannya tidak bisa diklik, jadi dia ini tidak bisa diklik karena kita sudah merubahnya jadi enable fields. Nah, bagaimana cara agar inputannya ini bisa diklik? Caranya yaitu kita klik ikon atau tombol tambah data. Nah, ketika tombol tambah data ini diklik, maka otomatis aplikasi ini dapat menerima inputan dari user, seperti itu. Nah, selanjutnya pada codingan ini di sini saya membuat form baru atau 3 form baru, yaitu form aktif, form tidak aktif, dan form reset. Nah, bagaimana cara menampilkan
formnya itu atau metodenya itu kita klik 2 kali pada halaman kerja. Nah, untuk form pertamanya di sini atau pada prosedur aktifnya terdapat codingan seperti ini, di mana teks tekniknya di sini atau variabelnya di sini kita kasih true. Kemudian pada form atau prosedur tidak aktif kita rubah dia menjadi false seperti itu. Kemudian pada tombol resetnya kita ketikkan this form.reset seperti itu. Kemudian yang terakhir pada tombol simpan ini kita akan melakukan penyimpanan data pada tabel atau pada database. Nah, caranya yaitu kita klik 2 kali atau kita double klik pada button atau tombol simpan ini. Seperti ini, maka akan muncul halaman codingnya seperti ini. Nah, langkah yang pertama di sini kita ketikkan append blank. Nah, fungsi atau baris kode ini berfungsi untuk menambahkan baris data baru ke dalam tabel. Nah, jadi kalau kita tidak menggunakan append ini, maka dia akan mereplace baris data yang ada di tabel. Jadi kalau kita append blank, kita akan menambahkan baris data ke baris terakhir, seperti itu. Jadi kalau misalkan belum ada data, maka dia akan berada pada baris pertama. Tapi kalau sudah ada beberapa data yang sudah kita inputkan sebelumnya, maka data selanjutnya yang kita inputkan itu dia akan berada pada baris berikutnya, seperti itu. Kemudian di sini kita ketik replace, kemudian kita ketikkan nama kolomnya, kemudian with this form text technique dot value. Jadi dia ini menyimpan data nicknya berdasarkan inputan dari user yang ada pada teks teknik. Begitupun seterusnya. Jadi nama ini atau variabel nama ini akan menyimpan inputan yang berada pada txt nama. Nah, untuk option group karena dia memiliki 2 opsi, maka kita di sini menerapkan do case. Di mana case yang pertama itu untuk jenis kelamin laki-laki, kemudian case yang kedua untuk perempuan. Kemudian kita end case. Kemudian kita lanjutkan untuk mereplace alamat with this form text alamat yang nantinya alamat ini akan menyimpan inputan yang user inputkan ke txt alamat ini. Nah, setelah melakukan inputan atau setelah user menginputkan data, maka kita akan melakukan reset atau mengosongkan semua field. Nah, jadi ketika kita sudah menginputkan semua data, kolom-kolom yang sudah kita jadi ketika kita sudah menginputkan data, maka kita harus melakukan reset atau mengosongkan semua field yang sudah kita inputkan sebelumnya. Caranya yaitu kita memanggil metode reset seperti ini. Oke, coba kita jalankan aplikasinya. Kita jalankan. Oke, misalnya di sini kan dia tidak bisa diklik karena saya tadi sudah merubahnya menjadi enable first. Jadi dia itu bisa diklik ketika kita sudah mengklik tombol tambah data. Tambah data. Kemudian misalkan saya ingin menginputkan nicknya yaitu 7 230 250 50 20 63. Kemudian namanya Suryani. Jenis kelamin perempuan, alamatnya Mamuju, pekerjaannya ibu rumah tangga, kemudian statusnya IRT juga.
Kemudian kita simpan. Nah, ketika data yang kita inputkan itu berhasil tersimpan, itu tandanya tombol atau button simpan ini sudah berfungsi dengan baik. Selanjutnya saya akan mengetes tombol reset ini. Misalkan di sini saya isikan nicknya sembarang saja, kemudian nama, kemudian laki-laki. Selanjutnya kita reset. Nah, dia akan terhapus, berarti tombol resetnya ini sudah berfungsi dengan baik. Kemudian kita akan mencoba tombol keluarnya. Oke, aplikasinya keluar, berarti program ini sudah berjalan sesuai dengan perintah yang user inginkan. Oke, baik, mungkin itu saja video singkat dari saya tentang mendemonstrasikan aplikasi penginputan data yang sudah saya buat sebagai tugas UAS pemrograman VisualFox Pro. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.